Shalom saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dapat bertemu kembali oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang dari Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, supaya kami boleh dikuatkan dan dibangun iman rohani kami dari firman Tuhan yang kami dengar. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Firman Tuhan adalah kekuatan juga untuk membangkitkan iman kita semakin mengasihi. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Sungguh besar
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Benar Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya dari firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami masih bisa berada bersama-sama untuk beribadah secara online. Kami sudah memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Andri yang sudah melayani. Pakai pelayanannya bersama dengan seluruh keluarga semakin indah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada tanggal 17 Mei 2020 dalam ibadah online hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah percaya bukan melihat. Saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia memberikan satu kata-kata kepada kami, rekan-rekannya. Biarlah kita semua tetap berbahagia meskipun ada dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Artinya saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, teman saya ini, rekan saya, bahwa kita tetap bisa berbahagia meskipun kita ada di dalam keadaan pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sekitar 2 bulan ini kita tidak berkegiatan di luar sebagian besar.
dan semua kegiatan dilakukan di rumah masing-masing. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, kita bisa melihat keadaan orang-orang sekitar kita. Ada mereka yang terpapar oleh pandemi ini, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih mereka, ada juga banyak pasien yang masih dirawat di rumah sakit dan sedang ditangani. Kemudian kita melihat juga ada banyak usaha yang ditutup, ada PHK di mana-mana, dan ada pengusaha juga yang kesulitan menggaji karyawannya, dan semuanya berdampak pada kehidupan ekonomi, baik secara keseluruhan di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan keluarga. Semua kena imbasnya dari pandemi ini. Itulah keadaan di sekitar kita yang dapat kita lihat, yang bisa kita rasakan hari-hari ini. Kemudian sikap dari masing-masing orang juga berbeda. Ada yang begitu ketakutan karena virus corona, ada yang khawatir, ada yang sedih, ada yang galau, ada yang bosan, ada yang jenuh. Mereka bilang demikian. Ada juga yang bersikap apatis, dan ada yang stres, dan berbagai macam keadaan. Sikap orang-orang menghadapi keadaan saat ini. Dan itulah yang terjadi di sekeliling kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya kita melihat apa yang ada di sekitar kita itu dengan iman, dengan percaya. Manusia hidup di dunia bukan saja menikmati kesehatan, berkecukupan, tetapi ada kalanya kita juga bisa sakit. Ada kalanya kita bisa berkekurangan dan mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 tadi mengingatkan kita semua supaya kita hidup di dalam percaya. Dan karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan karena percaya dan di dalam percaya? Karena percaya adalah karena anugerah Tuhan, kita bisa percaya kepada Yesus, kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Kita harus meneruskan hidup kita dengan tetap beriman, dengan tetap percaya kepada Dia. Jadi bukan karena apa yang kita lihat di sekitar kita yang bisa membuat kita takut, yang membuat kita bisa gelisah, yang membuat kita bisa gentar dan khawatir di dalam kehidupan ini. Tapi hari-hari yang kita harus jalani harus dengan iman, harus dengan percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melewati hari-hari di dalam kehidupan kita, di dalam suka dan duka. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan dan percaya kita kepadanya. Bahwa kita di dalam hidup ini tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang memelihara, yang beserta di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu tidak kita lakukan, artinya kita tidak percaya, tetapi hidup kita hanya melihat keadaan sekeliling kita yang mengkhawatirkan dan menakutkan, menggelisahkan, maka saya jamin semua orang di dalam kehidupan ini akan ketakutan melewati hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan tekanan dan begitu beratnya. Sampai satu kali kelak ketika kita melewati semuanya, kita akan sampai di seberang sana, di surga. Tetapi pada waktu ini, sebelum kita sampai bertemu dengan pencipta kita, kita harus tabah, kita harus hidup di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7 dinyatakan demikian. Yang pertama, dulu kehidupan kita ini adalah kehidupan di dalam kegelapan dosa. Kita menjadi tawanan dosa. Tetapi Tuhan Yesus telah membuat kita menjadi satu ciptaan yang baru ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, iman kita kepada Kristus itu akan membuat Allah mencurahkan kekuatannya kepada kita menghadapi apapun yang harus kita hadapi di dalam dunia ini sampai pada waktunya kita akan berada di dalam surga. Yang ketiga, kita harus tetap hidup di dalam sukacita meski kita menghadapi pencobaan, karena ternyata ada maksud Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan itu, yaitu supaya iman kita ini murni dan cemerlang, dikatakan lebih daripada emas yang dibakar dengan api. Dan kalau Allah izinkan kita menghadapi ujian dan tantangan hidup, ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi ada pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan umatnya ada dalam tekanan, ada di dalam ujian yang berat? Ternyata ada maksud Tuhan yang indah. Bukan saja kita percaya dan bertobat, tetapi iman kepada Tuhan Yesus harus bertumbuh ke arah kedewasaan. Dan itu bukan melalui hal yang mudah, tetapi harus melalui pencobaan, supaya melaluinya kita diuji dan teruji. Saya mengatakan diuji dan teruji. Artinya pencobaan itu menguji kita semua, menguji iman kita. Dan ketika kita bisa melewati semuanya, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang teruji. Sampai kelak iman kita itu sempurna untuk menanti hari kedatangan Kristus, seperti khotbah minggu lalu tentang hari Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita supaya melalui iman atau percaya kepada Tuhan, hidup kita itu menjadi tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut, tidak gentar di dalam menghadapi hari-hari yang harus kita lalui. Kita akan melihat bersama-sama sikap hidup di dalam percaya itu. Yang pertama adalah fokus kepada Kristus. Tadi saya mengatakan apa yang kita lihat bisa membuat kita bimbang dan takut, dan akhirnya membuat iman kita lemah. Kita mungkin sering meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang pertama adalah harus fokus kepada Kristus. Kita harus memandang kepadanya. Sebagai contoh, kalau hari-hari ini banyak berita yang didengar seputar virus corona, terus kita ketakutan dan fokus kita hanya kepada pandemi COVID-19 itu, berarti saudara dan saya bimbang dan ragu, dan kita tidak berjalan di dalam percaya atau iman kita kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab bahwa pada satu waktu ketika Tuhan Yesus sudah memberi makan kepada 5.000 orang, Ia pergi berdoa, kemudian menyuruh orang banyak pulang, dan murid-murid pergi terlebih dahulu dengan perahu. Tetapi setelah beberapa mil dari pantai, perahu itu diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan mempedulikan murid-muridnya, sehingga Ia mendatangi murid-murid dengan berjalan di atas air. Murid-murid berteriak ketakutan dan mengatakan, itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku ini, tenanglah. Kemudian Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam sehingga berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan kemudian Tuhan mengulurkan tangan memegang Petrus sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita melihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini, peristiwa Yesus berjalan di atas air, bagaimana Tuhan Yesus selalu tahu keadaan murid-murid yang dalam bahaya, dan Dia selalu peduli serta mau menolong juga. Dan ketika Petrus mulai tenggelam, Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus. Dia memegang tangan Petrus. Tetapi Petrus bisa tenggelam karena dia tidak fokus dan memandang kepada Tuhan Yesus. Tapi yang dilihat adalah angin dan gelombang yang menerpanya sehingga hatinya menjadi takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita takut hari-hari ini? Pandemi, usaha, pekerjaan, keuangan, sakit penyakit, atau masalah lainnya yang kita sedang hadapi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Dan kuasa serta kasih-Nya itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Dia adalah tetap Tuhan yang selalu mempedulikan kita semua. Dan hari ini Dia juga berkata kepada saudara dan kepada saya, jangan takut. Jangan kita seperti Petrus yang tenggelam karena gagal fokus, memandang kepada angin, kepada gelombang, membuat dia takut dan mulai tenggelam. Gelombang dan badai kehidupan yang kita alami jangan membuat kita takut. Juga kecewa kepada keadaan, apalagi kecewa kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan. Kita fokus dan percaya kepada Dia, bukan kepada berita-berita yang menakutkan. Terus percaya, beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan mempedulikan anak-anaknya, yang mau menolong dan mampu menolong. Sikap hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua adalah percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada satu kali, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan dan membuat anak tersebut bisu. Apabila roh itu menyerang anak tersebut, maka anak itu dibuat terpelanting di tanah, giginya berkeretakan dan mulutnya berbusa dan menjadi kejang. Kemudian ayah anak tersebut membawa anak yang kerasukan roh jahat ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Sejak kecil anak tersebut menderita karena roh itu membawanya ke dalam api atau air untuk membinasakan anak tersebut. Kemudian ayah anak tersebut berkata kepada Tuhan Yesus, "Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan demikian, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan anak tersebut. Saudara-saudara, bagi Allah sungguh tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Peristiwa penyembuhan anak yang kerasukan setan dan membuatnya menjadi bisu ini, bahwa bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah iman kita kepada Tuhan, dan percaya kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Yang dilihat oleh mata kita mungkin menakutkan dan tidak ada jalan keluar, tapi bagi Allah selalu ada jalan keluar. Dan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, Allah sanggup melakukannya bagi kita semua. Sikap kita yang ketiga adalah iman, juga artinya percaya dan berharap. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya
ada satu pengharapan dari kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan meski kita belum melihat buktinya, tapi kita percaya akan mendapatkannya. Kalau kita mendoakan supaya Tuhan menolong kita melewati pandemi ini, meski yang kita lihat masih banyak orang yang kena virus corona ini, tetapi percaya kita akan memberikan kita pengharapan yang akan menimbulkan kekuatan di dalam diri kita. Meski sekarang buktinya belum kelihatan, tapi kita yakin, kita percaya Tuhan akan membukakan jalan. Dan pada waktunya kita semua akan melalui apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Sikap kita yang keempat, iman yang kokoh dan teguh. Sebagai contoh, dari tokoh-tokoh iman kita belajar bagaimana mereka bisa menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Misalnya ketika Nabi Nuh disuruh oleh Tuhan membuat bahtera supaya keluarganya selamat, karena Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah, maka Nuh harus menghadapi ejekan orang yang tidak percaya. Dan tidak ada seorang pun yang percaya akan datangnya air bah. Sampai Nuh sudah selesai membuat bahtera, dan air bah itu datang memusnahkan orang yang tidak percaya yang ada di bumi pada waktu itu. Itulah iman Nuh, yang dia tetap percaya dan kokoh dan teguh di dalam imannya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dia bisa memiliki iman yang teguh dan kokoh karena dikatakan di dalam firman Tuhan, dia mempunyai hubungan dan relasi yang akrab dengan Tuhan. Contoh yang lain adalah Sadrah, Mesar, dan Abednego, para pemuda yang tetap percaya kepada Tuhan meski hukumannya adalah dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang 17 dikatakan demikian, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Kita sudah tahu bagaimana kisahnya ketika Sadrah, Mesar, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak tewas di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tapi Sadrah, Mesar, dan Abednego bisa selamat. Dan saudara, inilah iman yang kokoh dan tetap teguh. Di tengah bahaya dan kesukaran sekalipun, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan percaya mereka tidak pudar karena kesulitan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Supaya ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Apa yang kita lihat di sekitar kita mungkin membuat kita khawatir, tetapi ketika kita mengarahkan iman kita dengan memandang kepada Tuhan dan firman-Nya yang tidak berubah itu, maka hati kita akan aman, hati kita akan damai, sehingga ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang terus-menerus takut karena berita-berita yang berdatangan yang kita lihat atau yang kita dengar atau yang kita tonton, biarlah saudara-saudara tidak usah melihat atau mendengar berita-berita tersebut, tetapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita harus melewati hari-hari kita saat-saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, tetapi Thomas tidak ada di situ. Kemudian ketika rekan-rekannya memberitahu kepada Thomas tentang kedatangan Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya. Kemudian pada satu kali ketika mereka ada bersama-sama dan Thomas ada di situ, Yesus datang kembali. Dia berkata kepada Thomas, "Thomas, ulurkan tanganmu." Dan Tuhan Yesus memberitahu kepada Thomas supaya mengulurkan tangan Thomas kepada lambungnya dan jari Thomas kepada tangannya. Dan kemudian Thomas berkata,
ya Tuhanku, ya Allahku. Kemudian Yesus berkata, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia di sini artinya adalah diberkati atau penuh berkat. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, meskipun kita tidak melihat apa yang kita doakan atau kita minta kepada Tuhan belum terbukti dan hasilnya belum ada, tetapi kalau kita tetap mempercayai bahwa itu akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, maka Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Artinya mereka adalah orang-orang yang diberkati dan penuh berkat daripada Tuhan. Dan saudara, kata percaya di sini adalah artinya mempunyai iman yang kuat. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Kristus, maka artinya saudara dan saya mempunyai iman yang kuat dan Tuhan akan memberkati kita semua. Saudara, inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang mempunyai iman yang kuat. Pada akhirnya, kesimpulan kita pada perenungan firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, hidup karena melihat akan membuat kita ketakutan, akan membuat kita gelisah, akan membuat kita gentar, akan kehilangan damai sejahtera serta sukacita. Yang kedua, hidup karena iman kepada Kristus akan membuat kita tenang, akan timbul sukacita meski kita harus menghadapi tantangan kehidupan ini. Yang ketiga, hidup dalam iman artinya kita harus terus fokus pada Kristus, berharap kepadanya, tetap percaya meski belum melihat buktinya, tetap kokoh dan teguh di dalam iman, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami tahu janji firman Tuhan memberkati kami supaya kami tidak takut dan gentar dalam kehidupan ini, karena kami percaya kepada Tuhan dan firman-Mu dan janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Biarkan kami mempunyai iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dan mereka semua yang sedang mendengarkan ibadah online ini, dalam usaha, dalam pekerjaan, secara pribadi, dalam keluarga mereka semua, dengan berkat-Mu yang berlimpah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, di dalam sekolah mereka secara online, supaya mereka juga boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang akan menolong supaya pemerintah kami juga diberikan hikmat menangani semuanya, para tenaga kesehatan dan tenaga medis, Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka semua. Tuhan tahu kalau ada di antara kami dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan, Tuhan juga akan membukakan jalan. Yang berkekurangan, Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian, biarlah semuanya boleh memberkati kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat